Bayangin, di satu sisi dunia, anak kos lagi masak mie pakai rice cooker. Di sisi lain, di pedalaman Afrika, anak kecil makan mie yang sama. Namanya, ya, Indomie. Produk Indonesia yang udah mendunia. Tapi, kamu pernah kepikiran nggak gimana ceritanya satu brand makanan bisa bertahan puluhan tahun sampai menembus pasar global dan tetap jadi idola semua kalangan? Dari anak SD, anak kos, sampai ekspatriat di luar negeri. Di balik mie instan itu, ada satu nama besar, Indofood. Dan ini kisah lengkapnya. Tahun 1960-an, Indonesia baru aja bangkit dari masa sulit. Ekonomi masih dalam tahap pemulihan. Inflasi tinggi, dan masyarakat hidup dalam kondisi serba pas-pasan. Makanan bergizi, murah, dan cepat saji jadi kebutuhan yang makin mendesak. Dan di tengah kebutuhan itu, lahirlah ide yang sederhana tapi luar biasa. Ya, mie instan. Masuklah satu nama besar ke cerita ini, Lim Sio Leong, atau dikenal juga sebagai Sudono Salim. Beliau adalah pendiri Salim Group, konglomerat bisnis besar yang menguasai berbagai sektor, mulai dari perbankan, agribisnis, industri makanan, sampai properti. Lim punya insting bisnis yang tajam, dan dia melihat potensi besar di makanan murah yang bisa diakses semua orang. Tahun 1968, berdirilah PT Sanmaru Food Manufacturing, perusahaan yang nantinya melahirkan legenda bernama Indomie. Nama Indomie sendiri merupakan gabungan dari kata Indonesia dan mie. Simple tapi kuat. Merek yang langsung bisa dikenali sebagai produk lokal buatan anak bangsa. Produk pertama mereka dirilis pada tahun 1972, yaitu Indomie kuah rasa kaldu ayam. Di masa itu, mie instan belum umum dan banyak masyarakat belum terbiasa dengan makanan siap saji dalam bentuk seperti itu. Tapi karena harganya murah, waktu masaknya cepat, dan rasanya lumayan enak, Indomie pelan-pelan mulai dikenali terutama di kota-kota besar. Perlahan tapi pasti, konsumsi mie instan meningkat, apalagi dengan pertumbuhan kelas menengah dan urbanisasi yang masif. Gaya hidup mulai berubah, orang makin sibuk, nggak sempat masak yang ribet. Nah, Indomie jadi solusi. Masyarakat mulai akrab dengan konsep tinggal seduh, tinggal makan. Lalu pada tahun 1982, terjadilah terobosan yang bikin nama Indomie meledak. Mereka meluncurkan Indomie goreng, yang konon adalah mie goreng instan pertama di dunia. Nggak pakai kuah, tinggal rebus, tiriskan, aduk sama bumbu minyak, kecap, sambal, dan bumbu bubuk. Selesai, rasanya lebih nendang, lebih gurih, lebih cocok sama selera lokal. Dan ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal gaya hidup. Mie goreng instan itu hemat air, hemat waktu, dan cocok buat semua kalangan, terutama anak kos. Nggak punya dapur, nggak masalah, masak pakai rice cooker pun bisa. Jadilah Indomie goreng ini sebagai penyelamat hidup para mahasiswa, pekerja, bahkan keluarga yang lagi bokeh di akhir bulan. Dari situ, Indomie berkembang pesat. Mereka terus bereksperimen dengan rasa. Ada rasa soto, kari ayam, rendang, sampai mie keriting dan mie jumbo. Dan setiap rasa baru selalu dinanti konsumen. Kayak rilis album musisi terkenal. Nah, saat kesuksesan Indomie udah nggak bisa dibendung lagi, manajemen perusahaan mulai berpikir lebih strategis. Gak cuma jualan mie, tapi bikin ekosistem makanan. Inilah awal mula transformasi PT Sanmaru Food menjadi bagian dari entitas yang lebih besar, yaitu PT Indofood Sukses Makmur pada awal tahun 1990-an. Indofood kemudian menerapkan strategi bisnis yang disebut integrasi vertikal. Artinya, mereka mengontrol semua aspek produksi, dari bahan mentah sampai produk jadi. Mereka punya pabrik tepung sendiri, karena tepung adalah bahan utama mie. Mereka punya Indo Agri buat suplai kelapa sawit ke pabrik minyak goreng Bimoli yang juga mereka produksi. Bahkan pengemasan, distribusi, sampai iklan, semuanya ditangani sendiri. Dengan strategi ini, mereka bisa menekan biaya produksi, menjaga kualitas, dan punya fleksibilitas besar dalam inovasi produk. Kalau harga bahan naik di luar sana, Indofood nggak terlalu panik karena mereka punya kendali atas pasokan sendiri. Inilah yang bikin mereka tahan banting dalam menghadapi gejolak ekonomi, termasuk krisis 1998. Jadi bisa dibilang, dari satu mie kuah rasa kaldu ayam, Indofood berkembang jadi kerajaan makanan yang sangat luas dan solid. Mereka membuktikan bahwa bisnis besar bisa dimulai dari satu kebutuhan sederhana. Orang butuh makan cepat, murah, dan enak. Dan siapa sangka, dari satu pabrik kecil di Jakarta, produk Indomie hari ini bisa ditemukan di lebih dari 90 negara. Masuk ke dalam kamus budaya pop, dan jadi ikon nasional yang dikenal seluruh dunia. Semua itu bermula dari sepiring mie hangat. Setelah sukses besar dengan Indomie di tahun 70-an dan 80-an,
PT Sanmaru Food mulai melihat bahwa bisnis mie instan bukan cuma soal bikin mie enak dan murah, tapi juga soal kontrol terhadap seluruh rantai pasokan. Soalnya, makin besar permintaan, makin ribet juga ngatur bahan baku, distribusi, pengemasan, sampai promosi. Dan disinilah dimulai babak baru, transformasi total jadi Indofood. Jadi gini, awalnya Sanmaru bukan satu-satunya pemain mie instan di bawah Salim Group. Ada juga PT Sarimi Asli Jaya, produsen Sarimi. Nah, biar gak saling tabrakan dan biar lebih efisien, keduanya akhirnya di-merger. Dari situlah terbentuk entitas baru bernama PT Indofood Sukses Makmur, yang resmi berdiri pada tahun 1990. Nama Indofood sendiri mencerminkan ambisi baru, bukan cuma jadi pabrik mie, tapi juga jadi perusahaan makanan yang terintegrasi dan mendominasi. Misi utamanya adalah jadi raksasa makanan dari hulu ke hilir. Artinya, mereka gak cuma mikirin mie sebagai produk akhir, tapi juga nyiapin semua hal-hal dari awal, mulai dari bahan baku, pengolahan, sampai pengemasan dan distribusi. Misalnya nih, Indofood punya Bogasari Flour Mills, salah satu produsen tepung terbesar di Asia Tenggara. Tepung ini bukan cuma buat bikin Indomie, tapi juga dijual luas ke konsumen dan bisnis lain. Jadi, selain memenuhi kebutuhan internal, Indofood juga untung dari penjualan eksternal. Cerdas kan? Strategi ini dikenal sebagai integrasi vertikal. Artinya, Indofood mengontrol semua proses produksi dari ujung ke ujung. Gak tergantung sama pihak luar. Ini bikin mereka kuat banget di tengah gejolak ekonomi atau krisis pasokan. Ketika perusahaan lain kelimpungan cari bahan baku, Indofood tinggal ambil dari anak usahanya sendiri. Efisien, cepat, dan murah. Gak cuma di dalam negeri, Indofood juga mulai ekspansi ke luar negeri. Mereka bangun pabrik di berbagai negara seperti Nigeria, Mesir, Turki, Saudi, dan bahkan Serbia. Di beberapa negara, Indomie udah jadi bagian dari budaya lokal. Contohnya di Nigeria, di sana Indomie bisa dibilang kayak nasi kedua. Sampai ada lagu rap tentang Indomie dan anak-anak kecil hafal jinglenya. Di balik semua ekspansi dan transformasi besar itu, Indofood tetap mempertahankan prinsip dasarnya. Produk harus relevan, terjangkau, dan mudah diakses. Mereka ngerti bahwa di tengah semua kemewahan dunia, kebutuhan dasar tetaplah makanan yang mengenyangkan, murah, dan bisa dinikmati semua kalangan. Transformasi ini gak instan, butuh puluhan tahun, ribuan karyawan, dan strategi yang konsisten. Tapi hasilnya jelas, Indofood bukan cuma bertahan, tapi tumbuh jadi salah satu raksasa industri makanan di dunia. Dan hebatnya, mereka melakukan semua itu dengan pondasi dari satu hal sederhana, mie instan. Dari pabrik kecil di Jakarta, Indofood berubah jadi korporasi global dengan cabang di 5 benua. Dari kaldu ayam sampai rendang, dari warung burjo sampai istana negara. Produk mereka ada di mana-mana. Dan siapa sangka, semuanya dimulai dari sepiring Indomie dan visi besar seorang pengusaha Tionghoa bernama Lim Sio Leong. Kalau kita bicara soal Indofood, banyak orang mikir mereka cuma produsen mie instan, padahal kenyataannya jauh lebih luas dari itu. Di balik kesuksesan yang bertahan puluhan tahun, ada satu strategi kunci yang mereka mainkan dengan sangat cerdas. Diversifikasi dan segmentasi pasar. Dua strategi ini ibarat fondasi kokoh yang bikin Indofood gak cuma bertahan, tapi juga terus berkembang. Bahkan ketika banyak bisnis lain tumbang. Mari mulai dari diversifikasi. Ini adalah langkah ketika sebuah perusahaan memperluas lini produknya, baik dalam kategori yang sama maupun masuk ke kategori yang benar-benar berbeda. Indofood memainkan strategi ini sejak awal. Mereka gak puas cuma bikin mie instan. Mereka tahu pasar makanan itu luas dan selera orang juga terus berubah. Maka dimulailah ekspansi ke berbagai produk makanan dan minuman. Misalnya, dari mie instan, Indofood masuk ke snack seperti Citato, Kitela, dan Jets. Lalu, mereka juga bikin produk minuman, mulai dari Indomilk, Club, Milkwat, sampai Pop Ice. Bahkan, mereka masuk ke sektor makanan bayi dan produk-produk dairy seperti susu bubuk dan keju. Dan bukan cuma itu, mereka juga bermain di produk bumbu dan sambal, seperti Indofood sambal pedas, kecap, dan saus-saus botolan. Kenapa diversifikasi ini penting? Karena nggak semua produk bisa sukses selamanya. Ada masa di mana mie instan mungkin lesu, tapi ketika itu terjadi, lini produk lain bisa jadi penopang. Itulah kenapa Indofood terlihat stabil meskipun ekonomi naik turun. Pendapatan mereka gak cuma bergantung dari satu jenis produk. Kalau satu gagal, yang lain bisa tetap jalan. Yang lebih menarik adalah segmentasi pasar, yaitu strategi membagi target pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Indofood tahu banget bahwa Indonesia itu negara yang super beragam. Ada anak kos di Jogja, ibu rumah tangga di Medan, anak sekolah di Papua, sampai pebisnis di Jakarta. Selera dan daya beli mereka beda-beda. Dan Indofood menjawab itu dengan produk yang sangat tersegmentasi.
Di sisi lain, produk snack mereka juga disegmentasikan. Citato punya rasa klasik buat pasar umum, tapi juga punya edisi terbatas dan kolaborasi rasa kekinian buat pasar anak muda yang suka coba-coba hal baru. Untuk minuman, Indomilk Kids dan Milk Kuat jelas menyasar untuk anak-anak, dengan karakter lucu dan rasa manis. Tapi ada juga Indomilk UHT dan susu bubuk buat segmen keluarga dan dewasa. Yang lebih jenius lagi, Indofood juga membuat produk berbeda untuk pasar luar negeri. Di Nigeria, mereka bikin Indomie rasa khas Afrika seperti chicken pepper soup dan mereka menggandeng artis lokal buat promosi. Ini bikin produk mereka relevan dan diterima baik secara budaya. Intinya, Indofood sangat paham satu hal, nggak semua orang suka hal yang sama, dan nggak semua orang bisa beli hal yang sama. Dengan paham itu, mereka berhasil menjangkau pasar dari kelas bawah sampai atas. Produk mereka bisa ditemukan di warung kecil di kampung, sampai di supermarket besar dan bahkan ekspor ke luar negeri. Dan karena diversifikasi dan segmentasi ini berjalan beriringan, Indofood bisa dibilang selalu punya senjata cadangan di tiap lini bisnisnya. Saat satu produk down, yang lain nggak backup, bahkan dalam krisis seperti pandemi COVID-19. Ketika banyak perusahaan makanan lain kelimpungan, Indofood masih bisa mencatat pertumbuhan karena mereka punya banyak lini produk yang menjawab kebutuhan pasar dari segala sisi. Strategi ini juga bisa bikin mereka jadi invisible giant di kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita gak sadar aja bahwa semua produk yang kita konsumsi, dari mie, bumbu, snack, susu sampai air minum, itu semua berasal dari perusahaan yang sama. Ya. 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 Indofood. Mereka gak sekadar jualan makanan, Indofood menjual pengalaman makan yang bisa menyelesaikan dengan umur, selera, situasi, bahkan tren digital. Makanya, mereka tetap eksis dari generasi ke generasi. Kalau kamu perhatiin, banyak banget perusahaan besar yang dulu nge-hype, sekarang udah tenggelam. Ada yang gak bisa ngikutin tren, ada yang stuck sama produk lama, ada juga yang terlalu nyaman di zona nyaman. Tapi Indofood sampai sekarang masih eksis, bahkan makin besar. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa relevan terus? Jawabannya ada di satu kata, adaptasi. Indofood tuh kayak bunglon bisnis. Mereka bisa berubah warna sesuai lingkungan, tapi tetap jadi diri sendiri. Dari dulu sampai sekarang, mereka selalu peka sama perubahan selera konsumen, tren pasar, sampai pola hidup masyarakat. Dan yang paling keren, mereka bukan cuma ngikutin tren, tapi juga seringkali menciptakan tren itu sendiri. Contohnya di era 80-an sampai 90-an, makanan mie instan di Indonesia belum terlalu populer. Tapi Indofood berani ngambil resiko dengan ngeluarin Indomie goreng, sebuah format baru mie tanpa kuah, yang waktu itu dianggap aneh, ternyata meledak. Bahkan sekarang jadi varian yang paling ikonik. Lanjut ke tahun 2000-an, saat generasi milenial mulai naik daun, Indofood ngeluarin banyak rasa kekinian yang mirip makanan resto. Ada Indomie rasa ayam geprek, soto padang, rendang, sampai seblak hot jeletot. Rasa-rasa itu gak muncul tiba-tiba, tapi hasil dari riset yang dalam soal tren kuliner lokal dan perilaku anak muda. Mereka tahu, anak muda suka tantangan rasa pedas, suka makanan viral, dan suka eksperimen rasa. Dan itu semua dimasukkan ke dalam produk. Ketika tren mulai bergeser ke arah gaya hidup sehat, Indofood juga ikut belok. Mereka mulai main di produk minuman air mineral kayak Club dan Pure Life, susu UHT tanpa gula tambahan, bahkan mie instan yang lebih rendah kalori atau dibuat dengan bahan alternatif. Tujuannya jelas, menangkap pasar konsumen yang lebih sadar kesehatan, tapi tetap loyal sama rasa khas Indomie. Gak cuma dari sisi produk, Indofood juga adaptif dalam cara memakai berkomunikasi. Mereka gak cuma andalkan iklan TV kayak zaman dulu. Sekarang mereka aktif banget di media sosial, kolaborasi sama influencer, bahkan bikin meme. Salah satu contohnya, kampanye Indomie Rasa Kamu yang dibuat dengan pendekatan lucu dan personal, cocok banget buat generasi Z yang suka konten relatable. Mereka juga gak ragu masuk ke dunia digital commerce. Bahkan banyak promosi eksklusif khusus ke toko online dan sejenisnya. Mereka ngerti banget bahwa gaya belanja masyarakat berubah dan Indofood gak mau ketinggalan. Di luar negeri pun mereka adaptif banget. Di Nigeria, misalnya mereka bikin pabrik dan menciptakan rasa khas lokal karena tahu lidah Afrika beda sama lidah Asia. Mereka juga kerjasama sama selebriti lokal buat promosi. Dan itu bikin Indomie jadi household brand di sana. Bahkan lebih populer dari mie lokal buatan negara sendiri. Dan bukan cuma produk atau pemasaran saja, Indofood juga adaptif dalam urusan bisnis dan distribusi. Mereka punya rantai pasok yang fleksibel.
bisa menyesuaikan produksi berdasarkan permintaan pasar. Saat pandemi COVID-19, di saat banyak pabrik makanan lain tutup, Indofood justru tetap bisa produksi dan distribusi dengan efisien karena sistem mereka udah adaptif dari dulu. Makanya gak heran kalau Indofood bisa masuk ke hati semua generasi, dari orang tua sampai anak kecil. Semua pasti punya kenangan sama produk Indofood. Bahkan, mereka udah jadi bagian dari budaya populer. Siapa sih yang gak tahu Indomie? Siapa yang gak pernah makan Citato atau nyentuh pop ice pas kecil? Adaptasi ini bikin Indofood gak cuma bertahan, tapi tetap terus tumbuh. Mereka gak keras kepala sama formula lama. Mereka tahu bahwa untuk tetap relevan di dunia yang terus berubah, satu-satunya cara adalah dengan ikut berubah, tanpa kehilangan identitas. Wah, kaget. Mereka bisa jadi seperti air, mengalir, menyesuaikan bentuk, tapi tetap kuat. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa Indofood dari brand lokal rasa global, yang bukan cuma disukai masyarakat Indonesia, tapi juga dunia. Kalau kamu pikir Indomie itu cuma terkenal di Indonesia, siap-siap takjub. Karena kenyataannya, Indomie udah jadi brand global. Dan salah satu negara yang paling cinta banget sama mie instan ini justru bukan dari Asia, tapi dari Nigeria. Negara di Afrika Barat yang jaraknya ribuan kilometer dari Jakarta ini justru jadi pasar terbesar Indomie di luar negeri. Semua bermula sekitar akhir tahun 1980-an. Indofood waktu itu ngelihat potensi pasar makanan instan di Afrika yang masih terbuka lebar. Di Nigeria, masyarakat punya kebiasaan makanan karbohidrat tinggi seperti nasi, roti, dan yam. Tapi proses memasaknya lama dan ribet. Sementara itu, perkembangan kota bikin orang butuh makanan cepat saji. Nah, disinilah Indomie masuk sebagai solusi. Cepat, praktis, dan mengenyangkan. Tapi Indofood gak cuma ngirim mie dari Indonesia. Mereka ngerti kalau pengiriman dari jauh gak efisien. Jadi, mereka mutusin buat bikin pabrik lokal di Nigeria lewat anak perusahaan bernama The United Food Industry. Ini langkah cerdas, karena selain lebih murah secara logistik, mereka juga bisa adaptasi rasa dan strategi marketing sesuai kultur lokal. Gak cuma bikin pabrik, Indofood juga ngelakuin riset rasa lokal. Ternyata, lidah orang Nigeria suka yang pedas dan berbumbu kuat. Maka lahirlah varian Indomie khas Nigeria, seperti chicken pepper soup, onion chicken, dan jollof chicken, yang rasanya gak akan lo temuin di Indonesia. Kreatif banget ya. Bahkan mereka bikin ukuran jumbo karena di sana satu porsi Indomie sering dijadikan makanan utama, bukan buat cemilan kayak di sini. Dan strategi branding mereka di Nigeria tuh gila banget. Mereka bukan cuma bikin iklan TV biasa, tapi juga bikin acara TV anak-anak, sponsor acara musik, lomba masak Indomie antar sekolah, sampai ada lagu rap tentang Indomie. Saking populernya, anak-anak di Nigeria banyak yang tumbuh dengan slogan Indomie is good for you. Kayak tagline nasional gitu. Yang lebih gokil lagi, di Nigeria, Indomie udah jadi kata benda umum. Jadi, meskipun orang makan mie instan dari merek lain, mereka tetap nyebutnya Indomie. Sama kayak orang Indonesia nyebut mie instan apapun sebagai Indomie. Padahal mereknya beda, itu udah jadi pertanda bahwa brandnya udah meresap ke budaya lokal. Tapi ekspansi Indofood gak berhenti di Nigeria saja. Mereka juga bangun pabrik dan distribusi di negara-negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Sudan, Turki, Kenya, dan bahkan Serbia. Di Arab Saudi, Indomie jadi salah satu makanan favorit pekerja migran Asia. Di Turki, mereka produksi varian yang disesuaikan dengan selera lokal yang lebih gurih dan kaya rempah. Mereka bahkan bikin versi dengan huruf Arab dan kemasan yang menyesuaikan kultur Muslim. Yang kerennya, Indofood juga tetap mempertahankan citra lokal di setiap negara, tanpa kehilangan identitas aslinya. Jadi, walaupun mereka menyesuaikan rasa dan kemasan, kamu tetap bisa ngerasain vibe khas Indomie dari desain bungkusnya, logo, sampai bentuk mie-nya yang khas. Mereka ngerti banget pentingnya lokalisasi strategi bisnis, tapi tetap konsistensi dengan core brand. Jadi, kalau hari ini kamu lagi masak Indomie, ingat aja, kamu lagi nikmatin karya anak bangsa yang udah mendunia. Bahkan mungkin di belahan dunia lain, ada orang Nigeria atau orang Mesir yang lagi duduk santai sambil makan Indomie juga. Kisah Indofood ini bukan sekadar cerita sukses bisnis. Ini adalah peta harta karun buat siapa saja yang lagi ngebangun sesuatu. Entah itu bisnis, karya kreatif, atau bahkan mimpi pribadi. Produk sederhana bisa jadi raja. Kalau kamu pikir buat sukses harus bikin sesuatu yang rumit kayak AI, kripto, atau pesawat luar angkasa, coba lihat Indomie. Ini cuma mie instan bro. Murah, cepat, dan gampang dimasak. Tapi justru karena kesederhanaannya itu, dia bisa masuk ke hati banyak orang. Artinya, yang penting itu bukan seberapa canggih produk kamu, tapi seberapa besar kamu bisa menjawab kebutuhan orang. Simple, tapi powerful. Di balik setiap mie instan yang kamu makan di tengah malam, ada cerita panjang tentang visi bisnis, strategi, adaptasi,
dan kerja keras. Indofood bukan cuma produsen makanan, mereka adalah simbol gimana brand lokal bisa jadi pemain global. Dari rasa kaldu ayam di tahun 60-an sampai rasa ramen Korea di era TikTok, Indofood udah membuktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa berbicara di panggung dunia. Dan mungkin selama masih ada anak kos, cuaca hujan, dan dompet tipis, nama Indomie akan tetap abadi. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau kamu suka konten-konten tentang sejarah bisnis dan brand legendaris, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kasih tahu juga di kolom komentar produk Indofood apa yang paling kamu suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.